ketika kita share prestasi kita ke orang di sekitar kita, mereka malah insecure, mereka nggak suka, atau mereka membenci, atau reaksi mereka bahwa biasa aja gitu ya. Itu berarti ada yang salah dengan lingkungan kita gitu. Setiap orang tuh selalu mengambil keputusan dalam jangka-jangka pendek ya. Misalnya mereka gini, aku ingin bekerja sesuai sama ekspektasi keluarga aku. That's why mereka cuma deciding satu hari menjalani hidup 10 tahun, 20 tahun berkarir di sana gitu. Tanpa memikirkan waktu untuk diri mereka sendiri. Ada salah satu mindset yang aku dapat ketika kuliah di Jepang ya. Mungkin orang-orang di sana menyebutnya ukuire kalau. Itu konsep dimana accepting bahwa kita itu bodoh. Kita itu gak tahu banyak hal. Apa mindset yang salah dari teman-teman Gen Z usia 20-an saat ini atau belasan yang mereka percaya dalam hidup? Mereka pikir bahwa mereka itu sangat penting di dunia ini gitu. Bilal Faranov, penulis dan podcaster suara berkelas, membawa ketangguhan mental saat merantau jauh dari tanah kelahirannya Aceh. Dengan pengalaman kerja di Jepang dan media di Jakarta, dia hadir membedah keresahan generasi muda, mengajak kita merangkul rasa takut dan berhenti ngecilin potensi diri di tengah tingginya ekspektasi dan standar hidup. Apa tips kamu buat mereka untuk mereka mengatasi insecurity yang tengah mereka hadapi, Bill? Jangan pernah melakukan hal-hal yang emang tujuannya untuk bikin orang lain happy tapi kamu nggak happy. Guys, gue butuh bantuan lo biar channel ini terus berkembang, terus ada buat sharing hal-hal positif, inspirational talk, dan juga insight, yakni dengan subscribe. Karena dengan lo subscribe, berarti lo ngedukung channel ini terus ada dan berkembang. Simple banget dan juga gratis, so please hit that subscribe button. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi di Room for Improvement. Aku Rory Asyari, happy sekali karena kita mengundang tamu berkelas. Ada Bilal Faranov. Dan aku adalah Bilal Faranov, kali ini di Suara Berkelas. Bilal Faranov, podcaster dan juga penulis. Wow. Ini teman-teman kalau lo juga nonton podcast Suara Berkelas, Bilal adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Dan kita pasti belajar banyak banget dari perjuangan seorang Bilal, seorang perantau. Sama seperti gue, Bill, sebenarnya perantau. Gue dari Solo, lo dari Aceh. Kita sama-sama ke Jakarta, bahkan lo udah sempat kuliah di Jepang. Lo juga sempat berkarir di Jakarta Post dan akhirnya bikin Edutify dan Suara Berkelas. Wow, what a life, what a career. Dan kebetulan gue juga bawa bukunya Bilal, Generasi Ekspektasi, yang kita akan bahas. Ini khusus soal perantau dan ini khusus soal mindset, the right mindset untuk bisa weave through kehidupan, khususnya di kehidupan yang keras. Di kota besar ya, Bill ya. Tapi gue pengen tanya dulu, lo adalah seorang penulis, podcaster, lo dulu kuliah di Aceh. Kan Jepang itu tadi kita sempat cerita program pertukaran pelajar. Lo sempat berkarir di Jakarta Post dan lo sekarang jadi entrepreneur di bidang pendidikan edukasi. Apa titik balik lo dalam kehidupan, Bill, yang membuat lo menjadi sefokus di usia lo yang masih relatively muda, sefokus dan sekuat ini mindsetnya? Titik balik ya. Mungkin berangkat dari mindset dulu. Ketika aku masih kuliah, itu aku ketemu dengan salah satu dosenku, namanya Bapak Nurdin Abdurrahman, sudah almarhum. Aku tulis tentang beliau juga di buku itu. Aku bahas tentang bagaimana beliau dan juga salah satu dosenku lainnya, Pak Poncut, itu membuat aku merasa bahwa wow, ternyata dunia ini sangat kecil gitu. Dulu karena aku lahir dan besar di Aceh, aku hanya berpikir bahwa oke, aku nggak butuh kemana-mana, aku ingin tinggal di sini selamanya karena aku ngerasa ini udah cukup. Tapi berjalan waktu aku ngerasa aku punya potensi itu, aku punya potensi diri yang aku sadari, orang-orang di sekitar aku sadari, tapi aku bingung gimana cara mendobrak potensi diri itu gitu. Karena kalau aku ngerasa potensi aku sangat luar biasa, tapi aku masih di lingkungan itu, aku ngerasa tidak cukup kalau aku hanya merasa aku punya potensi, tapi orang di sekitar aku ngerasa tidak punya potensi atau tidak mendukung juga gitu. Jadi aku berpikir, kenapa nggak coba ngerantau gitu. Dan kebetulan dua orang bapak tadi yang mengubah hidupku itu emang dulunya 20-30 tahun hidupnya di luar Aceh. Mereka merantau. Ada yang merantau ke luar negeri, ada yang merantau ke luar kota. Intinya mereka menyarankan aku untuk merantau. Disitulah aku berpikir bahwa
oke, aku ingin challenge diri aku untuk merantau, bukan berarti aku tidak suka rumahku, Ya. aku bukan tidak suka daerahku, tapi untuk nge-challenge potensi aku, untuk menggali potensi yang selama ini aku pikir bahwa kenapa aku cuma berpikir doang ya, kenapa tidak punya aksi ya. That's why aku ngerasa aku punya potensi, orang-orang sekitar aku percaya aku punya potensi, aku ke tempat di mana banyak orang yang berpotensi dan beraksi, dan aku juga ingin beraksi di sana, dan ternyata what life, kayak kata Bang Rory tadi, ternyata seseru itu ya. Menyadari kita punya potensi, kita beraksi, dan aksi itu ternyata berkontribusi bagi orang lain untuk kemudian mereka inspire, mereka dapat inspirasi. Dan itu aku dapetin di usia muda, dan itu yang aku syukuri sampai hari ini sih. Sebelum aku ke manis asamnya untuk merantau, Bill. Iya. Naik turunnya perjalanan merantau, karena merantau itu nggak mudah ya kan. Pastinya. Apalagi untuk anak dari luar kota, kayak gue juga, untuk merantau ke kota besar itu nggak mudah, apalagi ke luar negeri gitu. Tapi ini ada satu bagian menarik dari buku ini. You are not incapable. You are just surrounded by the wrong people. Itu yang lo tadi maksud, bahwa you are surrounded by wrong people. Dan lo nggak bisa nih untuk tetap ada di lingkungan ini ketika lo pengen lo pengen keluar dan lo pengen berkembang jauh dari posisi lo sekarang. Itu yang lo maksud, Bro? Iya. Kadang gini Bang, kadang ketika kita merasa kita punya potensi, dan ketika kita menggali potensi dan kita beraksi, lalu kita mendapatkan prestasi, ketika kita share prestasi kita ke orang di sekitar kita, mereka malah insecure, mereka nggak suka, atau mereka membenci, atau reaksi mereka bahwa biasa aja gitu ya. Itu berarti ada yang salah dengan lingkungan kita gitu. Dan aku berada di sekitar orang-orang yang berpotensi gitu, orang-orang yang ketika melihat prestasi itu bukan sekedar achievement atau sekedar bonus, tapi ngerasa bahwa hal-hal kecil yang kita syukuri. Jadi ketika aku ketemu dengan Bang Rory, let's say aku bilang, Bang Rory, aku bikin suara berkelas dan banyak banget engagement-nya gitu ya. Apakah abang insecure? Aku rasa enggak, karena kita sama-sama growing, kita sama-sama berkembang gitu. Dan aku ingin bertemu atau berada di lingkungan seperti itu. Karena sama ini aku ngerasa banyak sekali orang-orang di sekitar aku yang ketika aku sharing achievement dalam bentuk bukan mau bragging ya, bukan mau pamer, itu nggak nyaman. Karena reaksinya kurang positif, atau mereka malah nyeleneh ya, biasa aja kali. Oke. Aku punya prinsip gini, Bill. Ini juga aku dapetin dari podcastnya Jay Sherry. Dia bilang bahwa apa yang membedakan mindset orang yang kuat dengan mindset orang yang lemah. Ketika ada orang yang lebih unggul daripada dia, orang dengan mindset lemah akan try to drag him or her down. Akan menginvalidate kehebatan atau keunggulan dari orang itu. Kayak yang kamu tadi bilang, wrong people akan invalidate, akan meremehkan, akan ngebiasa aja. Tapi orang dengan mindset yang kuat, justru dia akan mengamati dan akan belajar dari orang itu. Apa ya yang bisa bikin dia kuat? Apa yang bisa bikin dia maju? Kalau misalnya dia bisa, kenapa aku nggak bisa? That's a people or a person dengan mindset yang kuat. Itu aku belajar banget dari Jay Sherry. Lu setuju nggak dengan itu? Bahwa ketika ada orang yang lebih unggul daripada kita, instead of kita insecure, kita akan mengamati dan kita akan belajar apa yang bisa gue pelajari dari orang ini gitu. Ada salah satu mindset yang aku dapat ketika kuliah di Jepang ya. Mungkin orang-orang di sana menyebutnya ukuire kalau. Itu konsep di mana accepting bahwa kita itu bodoh, kita itu gak tahu banyak hal, dan dengan kita berada di fase ukuire tadi, kita akan belajar dari siapa aja gitu. Aku mungkin bisa aja membatasi diri aku tidak mau belajar dari orang yang 5 tahun di bawah aku. Tapi berjalan waktu aku tertampar ego bahwa orang-orang yang 5 tahun di bawah aku bisa jadi mereka lebih fokus 5 tahun lebih lama dibandingkan aku yang baru setahun fokus di satu hal ini. Exactly. Jadi kemampuan untuk merendah atau terlihat bodoh ketika memulai itu adalah salah satu sifat manusia yang bikin kita tuh humble ya. Humility dikawinkan dengan curiosity itu yang bikin aku mau terus belajar sampai hari ini. Banyak orang bilang kayak tadi kata Bang Rory bahwa itu sebenarnya growth mindset ya. Kemampuan untuk kita terbuka pada berbagai kesempatan, pada berbagai peluang. Jadi itu yang bikin hari ini aku punya mindset itu bahwa aku masih bodoh, aku masih banyak hal yang aku nggak tahu. Dan that's why aku mau datang ke sini, aku membuka ruang untuk aku bisa improve. Dan that's why nama room for improvement menurut aku cocok bagi siapapun yang merasa mereka masih banyak nggak tahu dan mereka masih
percaya pada peluang untuk belajar itu selalu ada sih. Ini menarik banget. Beda usia kita 10 tahun, Bill. Gue lebih tua 10 tahun daripada lo. Tapi gue harus akui gue belajar banyak banget dari lo. Thank you. Dan seperti yang lo tadi bilang, humility, being humble. Gue juga terus mengasah kemampuan diri, terus mengajarkan diri gue sendiri untuk being humble. Kita bisa belajar dari even orang yang jauh lebih muda. Karena seperti yang lo bilang tadi, orang yang jauh lebih muda, siapa tahu bisa jadi length of focus dia dalam satu bidang jauh lebih lama daripada kita. Benar. Oke. Di postingan lo pernah bilang bahwa lo dari Aceh, Aceh ngasih lo ketenangan, sementara Jakarta ngasih lo energi. Ini mungkin juga sangat berlaku buat teman-teman yang merantau ke luar negeri, bahkan tempat lo bekerja di luar negeri bisa jadi ngasih lo mungkin tidak hanya ketenangan di tengah kondisi kita, negara kita yang saat ini orang sangat pesimistis ya kan, dan kayaknya acur kadut gitu. Tapi merantau itu bisa jadi adalah dar-der-dornya. Sementara ketika lo pulang, lo dapat ketenangan gitu. Nah, gue pengen tanya, di fase mana lo butuh energi itu, Bill? Jakarta kasih lo energi, Aceh kasih lo ketenangan. Ya, mungkin kalau aku bisa terbuka di sini, aku bisa jadi pulang pergi Aceh Jakarta itu 5-6 kali lah dalam setahun ya. Terkesan kayak aneh banget kenapa harus 5-6 kali, kenapa nggak bawa keluarga aja di sini ke sini gitu dalam jangka panjang. Yang pertama memang aku tidak ada kota favorit ya. Mungkin Bang Rory pernah dengar kata-kata yang tidak ada kota favorit, yang ada tuh kota dengan orang-orang favorit kita gitu. Nah, orang-orang favorit aku tuh sebenarnya rata-rata di Aceh kan. Orang-orang yang aku sayangi, keluarga aku, teman-teman kecil aku yang support aku dari aku belajar dari bawah gitu. Nah, aku butuh energi itu untuk balik ke kampung aku, yang being humble tadi, aku butuh humility untuk balik ke sana, ketenangan, dan faktanya 2 buku yang aku tulis itu 90%-nya waktunya ketika aku di Aceh. Jadi pace di sana tuh sangat-sangat santai, sangat-sangat pelan, dan lebih tepatnya mindful. Nah, ketika aku udah mengumpulkan banyaknya hal-hal mindful tadi, aku bisa datang ke Jakarta dalam keadaan siap gitu. Sehingga di sini tuh baru dar-der gitu ya. Jadi mindful, gelasnya diisi dulu ketika kita tenang, baru di sini siap-siap untuk dar-der-dornya. Charging dulu at least 99% lah di Aceh. Baru di sini pakai waktunya, pakai baterainya. Ntar kalau udah sisa 5% udah lowbat, baru balik ke Aceh lagi biasanya gitu. Oke. Seberapa keras perjuanganmu ketika menyesuaikan diri di tempat baru yang di Jakarta, Bill? Mungkin aku sangat bersyukur bilang bahwa itu udah dilatih gitu. Semua orang yang harusnya terjun ke medan perang itu bukan orang yang perang di day one gitu ya. Tapi mereka udah ngelatih dalam jangka panjang. Nah, aku berlatih ketika berangkat ke Jepang dulu. Ketika pulang dari Jepang aku melamar ke Jakarta Post, itu juga dilatih di sana. Sehingga untuk terbiasa dengan kerasnya ibu kota Jakarta, itu aku udah siap sebenarnya. Jadi kalau ditanya ketika berangkat ke Jakarta apakah sangat berat dan segala macam, berat, tapi jangan harap hidup yang mudah kan, tapi hiduplah dengan karakter lebih kuat. Nah, aku punya karakter lebih kuat itu. Jadi walaupun Jakarta kencang atau pace-nya sangat cepat, aku sudah terbiasa dengan itu. Jadi aku melatih sekitar 4-5 tahun untuk merantau. Jadi ketika aku balik ke Aceh after Covid, aku udah siap untuk balik ke Jakarta lagi gitu, untuk kemudian jadi kata kunci tadi entrepreneur gitu ya. Tapi menarik ya, mindsetnya artinya jangan melihat Jakartanya yang keras atau kota lain yang akan kita rantauin keras, tapi perkuat diri kita. Benar. Jadi orang-orang yang melihat ke Jakarta ini keras sekali, tapi mereka tidak peduli pada kualitas hidup mereka, apakah aku kuat atau lemah, itu mereka emang hanya ngelihat dari sisi eksternal doang. Aku selalu menggali sisi internal agar kita sadar bahwa apakah kita punya karakter yang kuat, apakah secara fisik dan mental kita kuat gitu ya. Orang semua bilang tentang wah ini eksternal, oke loker nggak ada di mana-mana segala macam ya. Oke, itu mungkin problem kita sekarang ya yang kita bahas tadi gitu di sebelum podcast. Dan menurut aku itu problem, tapi bagaimana cara kita mengulik sisi kita secara internal gitu. Skills apa yang bikin kita itu jadi sapi ungu di mata orang lain gitu. Skills apa yang bikin kita itu bahkan dicari gitu. Orang butuh seseorang yang jago bertanya, orang yang sudah lama di dunia jurnalis, orang yang pintar MC. Oh, ada Rory Ashari, kita butuh dia. Nah, gimana caranya kita bisa menggali sisi potensi internal itu sampai kemudian kita jadi magnet. Nah, itu menurut aku ada ya, setiap orang tuh selalu mengambil keputusan dalam jangka pendek ya. Misalnya mereka gini,
aku ingin bekerja sesuai sama ekspektasi keluarga aku. That's why mereka cuma deciding satu hari menjalani hidup 10 tahun, 20 tahun berkarir di sana gitu. Tanpa memikirkan waktu untuk diri mereka sendiri. Nah, problemnya kita yaitu kita tuh nggak ada waktu untuk internal tadi gitu. Untuk melihat ke diri kita sendiri apa yang kita inginkan, kita ingin kenal sebagai apa. Itu waktu yang sangat-sangat kita remehkan. Dan kadang-kadang kita hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang tua ataupun ekspektasi sosial. Oke. Menarik banget sih. Bill, gue juga pengen tanya. Ketika lo misalnya merantau waktu itu ke Jakarta, pasti Jakarta ngajarin lo hustle dan ambisi. Apa yang awalnya bikin nggak nyaman dengan kota ini? Gue bisa kasih lo mungkin sedikit pengalaman gue. Di Solo itu lalu lintas tertib banget. Orang akan mempersilahkan orang lain untuk lewat lebih dahulu. Di lampu merah. Nggak ada tuh lampu merah, hijau, langsung tin. Nggak ada. Ketika kita tin. Kami orang-orang Solo pasti ngeliat, pasti orang Jakarta. Begitu nengok, bener platnya B. Nggak sabaran, ngelanggar lalu lintas. Ini mohon maaf ya teman-teman, karena ini juga fakta yang kita lalui sehari-hari di jalanan di Jakarta gitu loh. Motor ngelawan arus dan lain sebagainya. Di Solo sangat minim, sangat jarang terjadi gitu. Nah, ketika lo datang ke Jakarta, hal apa yang membuat lo merasa kesel, merasa bete, tapi dari situ lo belajar sesuatu? Aku percaya bahwa kita lah produk dari lingkungan kita kan. Aku ngerasa bahwa di sini rata-rata orang sangat-sangat kepepet gitu. Kepepet dalam konteks finansial, kepepet dalam konteks pekerjaan dan lain-lain. Jadi ketika aku datang ke sini, aku sudah pernah ngerasain dulu. Pertama awal ke Jakarta aku ngerasain naik KRL juga tuh pertama kali. Karena aku penasaran dan waktu itu aku ngekos jaraknya ke kantor itu sekitar 12 kilo. Jadi aku harus naik KRL. Aku ngerasain tuh pagi-pagi jam 7 himpit-himpitan. Nah di sini aku mikir wah semua orang kepepet, semua orang butuh bekerja keras dan fungsinya apa nih? Karena mereka nggak ada opsi lain. Mereka nggak ada opsi lain untuk kemudian mengejar target atau menjadi tanggung jawab mereka untuk keluarganya, untuk karyawannya. Mereka ngerasain itu gitu. Aku ngerasain juga ternyata. Dan kayak aku bilang tadi, aku tidak ngerasa benci sama keadaannya. Karena aku sudah tahu aku memilih jalur ini, aku memilih untuk naik KRL. Dan aku ngerasain bahwa emang sekeras ini ya. Jadi aku tidak bisa menjawab secara komplit sisi denial atau rasa kecewa aku juga ya. Aku ngerasa memang ini seperti ini Jakarta. Jadi aku harus bekerja lebih keras dengan orang-orang yang lebih tepat agar kemudian aku bisa escape dari harus naik KRL setiap pagi ini atau situasi seperti ini gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aku benci, tapi aku ngerasa bahwa balik lagi ke bagaimana aku menghadapi fase-fase itu dan fase-fase itu kalau dilihat di kacamata sekarang, wah seru juga ya, ada cerita nih. Ada cerita. Kalau aku nggak ngerasain fase itu, mungkin terlalu mulus dan tidak menarik hidup kalau jalan kita terlalu mulus ya. Betul. Aku juga relate karena aku dulu juga di Metro TV awal-awal. Sebelumnya kan aku magang di Media Indonesia itu selama 3 bulan. Kamu di Jakarta Post, cetak. Media Indonesia juga cetak. Kan satu grup sama Metro TV. Aku juga naik angkot, Pil. Liputan aku naik Metro Mini. Bahkan dulu waktu itu, ini tahun 2010 ya, belum ada Gojek loh. Aku tanya sama seniorku, gue kalau misalnya mau ke Taman Ismail Marzuki dari kos-kosan itu di belakang Metro TV di Kedoya, Kebonjeruk, naik apa ya? Dia akan ngasih tahu tuh, kamu naik angkot dulu sampai ke Citraland, dari Citraland naik Metro Mini, bla bla bla. Dulu memang seperjuangan itu gitu. Tapi itu yang bikin jadi cerita dan bikin mindsetnya sama. Gue harus escape dari situasi ini. Bukan gue berarti berpasrah dan tenggelam dalam situasi yang sulit terus-menerus, tapi gue harus memperkuat diri biar gue bisa escape dari situasi ini. Nah justru teman-teman yang nonton ini dengerin Bilal Marori ceritain hal ini, itu justru jadi sesuatu yang menarik karena ada cerita. Kita nggak cuma memahami konteks orang lain tanpa kita ngerasain gitu. Makanya aku sangat senang dengan kata-kata praktisi. Kita udah praktis itu gitu bahwa ternyata aku pernah naik angkot, harus hafal jalan-jalanan gang segala macam, nomor angkot segala macam. Itu jadi seru cerita hidup. Makanya di konteks apapun yang aku kerjakan sekarang, relatability itu hal yang sangat mahal sih. Menurut Bilal, apa mindset yang salah dari
teman-teman Gen Z usia 20-an saat ini atau belasan yang mereka percaya dalam hidup? Yang salah, Bill? Mereka pikir bahwa mereka itu sangat penting di dunia ini gitu. Mereka menjalani hidup dalam tanda kutip ingin disukai oleh semua orang. Menurut aku itu keliru, karena aku pernah di fase itu gitu. Aku pernah di fase spotlight effect, di mana aku pikir apa yang aku kerjakan itu sangat berdampak besar bagi hidup mereka 24 jam. Aku mau pasang IG story aja, itu aku merasa guilty bahwa wah ini ntar kata si A, apa kata si B, apa kata si C, apa. Dia like story aku, oh mereka dia menyukai aku. Kayak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk memikirkan apa perasaan orang, apa kata orang, apa reaksi orang. Mungkin ini sangat klise ya, kamu mungkin sering dengerin di mana aja. Tapi aku menyarankan bahwa kalau kalian sedikit memakai waktu untuk kemudian ignore itu dulu, memakai waktu untuk bagaimana pandangan kita pribadi di mata kita pribadi gitu. Itu mungkin lebih matter daripada kita melihat bagaimana kita di mata orang lain. Itu menurut aku salah satu waktu yang aku banyak habiskan gitu. Berikutnya yang terhubung sama apa yang aku rasa keliru, yaitu ketika banyak dari kita menghabiskan waktu untuk mencemaskan masa depan dan menyesali masa lalu sih. Itu fase 20-an itu rata-rata di situ, Bang Rodi. Aku relate dan teman-teman di sekitar aku selalu ceritain itu ke aku. Definisinya, apa definisi membuang-buang waktu, Bill? Definisi membuang-buang waktu yaitu ketika kamu, jiwa dan raga kamu di sini sekarang, tapi pikiran kamu tuh kemana-mana gitu. Itu membuang-buang waktu. Kayak kamu bisa aja ngerjain sesuatu hal yang kamu benci, kamu bisa aja kayak complaining sama dunia, kamu bisa aja gosipin si A, si B, si C. Apakah waktu itu matter? Kalau ditanya balik, menurut aku nggak penting. Itu benar-benar definisi buang waktu. Jadi pertama kita membuang waktu untuk ingin disukai oleh semua orang. Yang kedua, kita membuang waktu untuk mencemaskan masa depan dan menyesali banyak hal di masa lalu, sehingga kita lupa bahwa hari ini itu ya hal yang harus kita syukuri. Aku datang ke room for improvement dalam tanda kutip, jiwa dan raga aku beneran di sini. Aku mau ngomong sama Bang Rory, aku lihat BTS-nya ini, kita tadi ngopi di bawah, itu menurut aku hal yang harus aku syukuri. Sehingga kalau aku datang ke sini tapi pikiran aku tiba-tiba, oke, aku lagi mikirin apa nih, makan apa nih siang ini, atau tadi malam aku nyesel nggak lakuin ini. Itu beneran buang-buang waktu sih bagi aku. Jadi being present ya, saat ini di sini. Ya, itu masih dalam tanda kutip semua orang itu harus bisa belajar, dan itu bisa dipelajari. Oke. Lo pernah ngerasa insecure, Bill? Pasti Bang, pernah Bang. Apa momen insecure lo yang membuat lo sekarang berpikir, gila ya, gue dulu sampai kayak begitu insecure-nya? Ini mirip sama pernyataan pertama tadi, aku insecure dalam tanda kutip. Apakah aku pantas dapetin ini? Apakah aku dianggap overrated ketika achieve sesuatu? Apakah aku dianggap belum bisa apa-apa ketemu dengan orang yang aku anggap sudah bisa apa-apa gitu? Itu hal yang sangat wajar. Aku pernah datang ke salah satu event, kalau nggak salah 2023 ya. Itu event-event yang orang-orang aku kagumi, speaker-speaker orang aku kagumi. Itu aku orang paling insecure di dunia di momen itu. Aku datang dalam keadaan, aku tanya sama temanku kan. Waktu itu aku belum punya tim yang lebih dari 5 orang. Waktu itu cuma ada temanku yang aku anggap tim. Aku bilang sama dia, gokil, ini aku dianggap bodoh ya. Ntar kalau aku maju, belibet ya. Pokoknya aku selalu merasakan hal-hal yang insecure. Aku tidak pernah aman dan nyaman dengan apa yang aku lakukan gitu. Aku even aku nggak aman dan nyaman ketemu dengan orang di sekitar aku gitu. Intinya aku ngerasa yang paling ciut lah waktu itu. Di titik itu aku sadar bahwa setelah aku turun panggung, orang tepuk tangan, orang salamin aku, katanya tadi kalimat aku menginspirasi dia, terus after event DM pada masuk dan ternyata kalimat kemarin emang mengubah hidup dia dan segala macem. Kenapa harus insecure ya, Bill? Kenapa harus insecure kalau ada 1-2 orang yang kemudian terinspirasi dari kamu? Dan itu ada hubungannya sama mimpi aku waktu kecil sih. Atau fase aku SMP, SMA itu kan aku bingung mau jadi apa. Aku kalau ditanya sama guru aku pengen cita-cita jadi apa, sebenarnya aku nggak tahu pas SMP, SMA ya. Tapi aku punya pikiran bahwa aku mau menginspirasi banyak orang. Tapi aku nggak tahu formalnya dalam bentuk apa. Dari fase insecure tadi 2023 ke fase aku dulu nggak tahu jadi apa, tapi aku ingin menginspirasi banyak orang. Ya memang apa yang aku kerjakan hari ini yaitu apa yang memang aku impikan sejak lama sih. Jadi tidak pantas kamu insecure kalau memang ada banyak orang yang kemudian membutuhkan kamu gitu.
Itu moment of truth buat kamu ya. Ya itu kayak tamparan bahwa kenapa harus insecure? Insecure itu ada, tapi kenapa harus insecure itu bikin kamu semakin menciut gitu? Kenapa kamu percaya kamu punya potensi, tapi kamu terus meragukan diri kamu bahwa kamu tidak punya potensi gitu? Itu yang bikin kita insecure. Momen dimana kita terus membisikkan ke pikiran kita bahwa kita tidak pantas, kita tidak mampu, dan itu malah menyebertani kita sama imposter syndrome yang kita kasih makan sampai dia gemuk dan obesitas gitu ya. Wow. Itu yang bikin aku akhirnya emang imposter syndrome ada, insecurities ada, dan apapun yang berbentuk negatif self-talk itu ada. Tapi kalau kamu terus kasih makan dia dan manjain dia segala macem, ya kamunya yang kurus secara jiwa dan raga, tapi dia yang akan gemuk gitu ya. Itu yang aku pikirkan sih. That's a good metaphor. Tapi aku juga, aku relate banget Bill, karena aku selalu percaya bahwa omongan orang itu banyak yang bikin kita insecure. Ya. Tapi aku selalu menanam mindset bahwa yang paling penting itu omongan atau suara diri kita untuk kita sendiri. Ya. So inner voice itu jauh lebih kuat, jauh lebih powerful untuk kita nanamkan mindset daripada omongan orang yang tujuannya adalah membuat kita insecure. Benar. So ketika ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang buruk soal kita, ingatlah bahwa kamu masih punya inner voice. Ya. Yang akan berbisik kepada kamu bahwa kamu mampu, kamu bisa, gak ada yang gak kamu bisa, dan kamu bisa melewati ini gitu. Setuju. Mungkin kalau orang bilang kita tidak pantas, kita tidak berkualitas, kita tidak punya potensi, kita bodoh, kita apapun itu, mungkin itu hal yang gak bisa kita kontrol, itu sisi eksternal dan itu ya udahlah gitu ya. Betul. Tapi kalau kita ambil omongan-omongannya dia, kita kumpulin, kita masukin ke kepala kita filter dan malah bukan filter positif ya, malah kita iyain apa kata orang. Yeah. Kita telling bahwa benar deh kata dia, benar kata dia, kita tidak mampu, kita tidak pantas. Itu yang bahaya sih. Itu yang bahaya. Ya, kita harus dengerin suara hati kita, our inner voice instead of other people's voice. Ya. Ini menarik banget sih. Ketika kamu misalnya ketemu sama orang-orang yang insecure saat ini, teman-teman kita insecure nih di luar sana. Bilal sudah melewati masa-masa itu dan sekarang kamu, ya mungkin akan ada fase-fase insecure kecil-kecil, kerikil-kerikil, tapi kamu udah melewati sisi insecurity yang besar dan kamu bisa mengatasinya. Apa tips kamu buat mereka untuk mereka mengatasi insecurity yang tengah mereka hadapi, Bill? Mungkin kalian pernah dengar kalimat ini ya, yang dibilang bahwa banyak hal yang kita takutkan sebenarnya nggak terjadi gitu ya. Mungkin kalau aku simpelkan lagi, dari 100% kehidupan yang aku jalani, 100 hal yang aku khawatirkan yang terjadi itu hanya 10 hal. 90 hal lainnya tidak terjadi sama sekali ya. Nah, di titik itu kalian harus sadar bahwa, coba kalian tuliskan apa kekhawatiran, kecemasan yang selama ini kalian terus pikirin gitu. Dan berapa hal yang terjadi, berapa hal yang justru tidak terjadi. Dengan kalian tahu di titik mana jumlahnya berapa yang tidak terjadi, harusnya ke depannya kalian sadar bahwa, oh ternyata memang tidak terjadi ya. Ternyata memang pikiran kita ya hanya bentuknya dalam sebuah pikiran gitu. Coba kalian ajak keluar nih pikiran kalian tempatkan satu persatu di atas meja. Apa aja nih yang kalian cemaskan, apa aja yang bikin kalian insecure. Kalian ngobrol sama dia, kok bisa kalian insecure, kok bisa kalian cemas. Ada momen di mana kalian sadar, ini adalah analogi menulis ya, maksud aku kalian bawa keluar, kalian tuliskan, kalian pikirin, kenapa kalian berpikir seperti ini gitu. Kalian tanyakan, kenapa kalian berpikir seperti ini. Alasannya apa, alasan kuatnya apa. Kalau kalian pernah ngelewatin fase dan kalian tidak insecure, ya berarti next insecurities bahwa itu juga bisa dilewatin gitu. Aku menyadari bahwa dulu aku selalu insecure juga dengan how do I look di depan orang. Itu masih bisa jadi alasan yang kuat untuk yang memperbaiki gitu. Berarti kita masih bisa olahraga, atau kalian bisa aja makan yang lebih sehat agar kemudian kalian lebih bersih kelihatannya, atau mungkin kalian bisa upgrade lifestyle atau pakaian kalian dan segala macam. Ya itu berarti ada jawabannya dong. Nah, selama ini kita cuma lihat pikiran itu ya udah dalam bentuk pikiran dan kita yain kayak kita bilang tadi, sampai kemudian itu bertahun-tahun, puluhan tahun jadi identitas diri. Itu self-limiting belief. Kita ngelihat suatu hal yang kita percayai,
semua orang mengiyakan kita, bikin kita merasa ciut, kemudian kita mengiyakan sampai kemudian membentuk identitas. Aku nggak mau kalian adalah orang-orang yang lemah karena ngerasa semua orang itu adalah judgement yang tepat, kemudian kalian tidak memikirkan dengan kritikus handal kalian, kemudian kalian melihat identitas diri kalian seburuk itu gitu. Aku selama ini tidak pernah punya pemikiran yang kritis bahwa kenapa identitas aku ditentuin oleh sama orang lain gitu. Akhirnya karena aku juga bisa menulis, karena aku kemudian udah mulai terlatih untuk memikirkan sisi internal tadi, akhirnya aku bisa bahwa identitas aku yang tentukan diri aku sendiri. Orang bisa aja ngejudge aku ini, tapi mereka nggak tahu intensi aku kemana. Yes. Aku pernah juga dengar juga Conversation Jay Shetty, dia bilang bahwa orang-orang itu ngejudge kita dari aksi kita, bukan intensi kita. Sebaliknya, aku bisa aja ngejudge Bang Rory dari aksinya Bang Rory. Oh, Bang Rory kemarin cuekin aku. Aku nggak pernah tahu intensi Bang Rory cuekin aku. Bisa jadi Bang Rory itu lagi ada masalah dengan pribadinya sendiri gitu. Betul. Nah, aku mau teman-teman seperti itu. Jangan ngejudge diri kalian itu hanya dari sisi intensi aksi kalian atau intensi kalian, tapi lebih spesifik lagi bahwa goals kalian atau intensi kalian itu kemana sebenarnya. Okay. Apakah itu berdampak bagi kehidupan kalian lebih baik atau enggak gitu. Ini menarik banget sih. Aku lupa aktris yang menyatakannya, tapi nanti kita tayangkan. Okay. Dia bilang gini, people may hate you, people may disrespect you, people may talk bad about you, but when you look in the mirror, you better love what you see. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. You better love what you see. Yeah. Itu menyadarkan gue banget. Yeah. Whatever people say about you, Yeah. what is the most important thing is you better love what you see when you see yourself in the mirror. Itu aku pernah ada di core memory aku. Kalau nggak salah dia menang speech gitu ya. Dia menang penghargaan film, terus dia acceptance speech-nya ngomong kayak begitu. Keren banget. Keren banget, benar. Oke, podcast Suara Berkelas, Bill. Awal mulanya kenapa namanya Suara Berkelas? Jadi ada temanku, namanya Agus Leo yang kita bahas tadi, dia ngasih ide bahwa namanya Suara Berkelas. Aku nggak setuju. Jadi aku bukan orang yang pertama setuju, aku bahkan orang yang menentang namanya Suara Berkelas. Aku waktu itu setuju namanya Ruang Berkelas gitu. Jadi berkelas itu kan singkatan belajar kelompok malas. Oh, sebenarnya singkatan belajar kelompok malas. Jadi kita lah kumpulan orang-orang malas yang justru mau belajar. menarik. Jadi aku di SMP SMA kan aku ranking terakhir. Nah, Ko Agus juga katanya ranking terakhir di kuliah juga dia orang paling dibenci sama dosennya gitu. Jadi kayak kita orang paling malas. Tapi kita mau belajar kan. Nah, humility yang aku bilang tadi itu berarti kita mau siap kelihatan bodoh di awal untuk kemudian kita belajar dari siapa aja. That's why kemudian kita comes up dengan Suara Berkelas, karena secara demokratis waktu itu Ruang Berkelas itu cuma aku yang setuju, yang lain akhirnya support Suara Berkelas. Akhirnya jadi deh Suara Berkelas. Berjalan waktu kemudian orang menganggap berkelas, kata bahasa Indonesia kan berkelas. Ya udah, kita tidak bantah ya, akhirnya Ya udah. kemudian jadi beban siapapun yang Suara Berkelas berarti orang berkelas. Orang berkelas. Menurut Bilal, orang berkelas tuh kayak gimana? Wah, bagus nih. Banyak definisi tapi aku dengan bahasa yang paling mudah ya. Berkelas berarti orang-orang yang apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan itu selaras kali ya. Walk the talk. Yes, orang-orang walk the talk itu adalah orang-orang yang berkelas. Karena banyak sekali orang-orang yang berpikir A, kemudian dia mengatakan A, tapi beraksi B tiba-tiba. Yeah. Nah, aku biasanya bakal menganalisis kenapa nih orang berpikir A, kemudian dia mengatakan A, dan dia beraksi dengan A. Walaupun jalannya nggak mudah, tapi itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berkelas. Karena mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apapun untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dan walaupun itu butuh waktu yang mungkin sangat-sangat panjang, mereka akhirnya menginspirasi banyak orang sih. Itu orang berkelas yang menurut aku sangat-sangat aku kagumi. Oke, selain walk the talk, dari sisi mindset, orang berkelas tuh kayak gimana, Bill? Dari sejumlah narasumber, sebanyak narasumber yang udah lo
undang? Ya, benang merahnya sama sih, yaitu orang-orang yang punya kerendahan hati untuk terus belajar. Dan tidak ada kata berhenti, tidak ada push button yang bikin mereka ngerasa, oke, mana nih button-buttonnya aku berhenti, mana nih buttonnya aku mau stop hari ini. Gak ada gitu. Orang-orang yang ngerasa ingin berhenti hari ini justru orang-orang yang menurut aku cepat puas, dan itu yang di mata aku tuh bukan orang-orang yang sudah selesai ya, tapi orang-orang yang akhirnya akan membusuk ya. Kayak kita beradaptasi kan, orang-orang yang berkelas itu orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Mungkin banyak sekali orang-orang yang backgroundnya jurnalis, mungkin kayak Bang Rory, kayak Kak Berna. Tapi hari ini tidak ada di dunia kreatif ini karena mereka tidak bisa atau tidak mampu beradaptasi. Betul. Mungkin orang bisa aja berpikir bahwa oh, Rory Asyari mungkin sudah nyaman di TV dan segala macam. Tapi kalau Abang Rory nggak bikin room for improvement, gimana caranya Abang Rory bisa beradaptasi pada perubahan zaman? Orang sekarang butuhnya atensi. Kita nge-provide atensi gitu. Orang bisa aja bayar Rory Asyari, Bilal Farhanov untuk tampil di podcast kita. Tapi authenticity, karena kita punya atensi itu yang mahal sekali. Itu yang aku ngerasa dimiliki oleh banyak orang berkelas Ki. Punya kerendahan hati untuk belajar, punya kerendahan hati untuk mulai lagi dari nol, untuk terlihat bodoh di awal lagi, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, dan untuk rela mempertaruhkan banyak hal, pengorbanan dan segala macam, untuk kemudian mereka bisa memulai lagi apapun yang selama ini mereka impikan ya. Apakah harus orang berkelas itu udah high achiever, udah achieve begitu banyak hal, sementara teman-teman yang nonton mungkin aku kan baru mulai, aku mungkin Gen Z. Apakah aku juga berkelas atau enggak ya? Nah, menurut Bilal, apakah berkelas itu mereka harus achieve banyak hal terlebih dahulu, Bil? No. Aku sering berpikir itu ketika aku 20-an awal kali ya. Sukses itu berakar dari apapun yang sesuatu besar gitu. Aku sempat nulis juga di buku pertama aku, Jurnal Inspirasi, bahwa orang-orang yang waktu itu aku belum pakai kata berkelas, aku menganggap bahwa orang-orang yang berkualitas ya. Orang-orang yang berkualitas yaitu orang-orang yang tidak terpaku pada numbers, tidak terpaku pada sesuatu yang besar di mata banyak orang gitu. Aku bisa aja ketemu dengan orang yang mungkin punya 5 juta followers, tapi belum tentu aku anggap dia berkelas atau berkualitas. Itu cuma numbersnya doang gitu. I see. Aku nulis di buku Jurnal Inspirasi, aku tulis bahwa kamu bisa aja jadi guru di pelosok, guru matematika di pelosok, yang bikin satu murid kamu cinta dengan matematika. Kamu bisa aja jadi dokter di negara Atah Berantah atau di kota Atah Berantah yang mengobati luka pasienmu agar mereka masih punya kesempatan untuk hidup. Kamu bisa aja jadi orang-orang yang ngelakuin hal-hal kecil, tapi berdampak bagi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Karena 1 orang, 2 orang, 3 orang juga akan mungkin menginspirasi banyak orang lainnya. Jadi itu compounding dari sisi relasi. Jadi aku ngerasa kalau hanya dilihat dari kacamata status, dari kacamata numbers, itu bikin kita terbatas untuk berkontribusi bagi apapun yang kita lakukan sih. I see. Kalau misalnya kita ngomongin tentang status hanya dari kacamata sukses doang atau berkelas doang, maka akan sangat berat. Karena kalau kata Navar Rafikan ya, dia bilang kalau status kan adalah permainan zero sum game ya. Berarti kalau status untuk mencapai ini aku harus mengalahkan ini gitu. Kayak jabatan gitu. Aku harus naik ke sini, aku harus ngalahin ini. Ya menurut aku kontribusi dari kita sebagai orang-orang kreatif seperti Bang Rory, Bilal dan teman-teman lainnya itu emang positif sum game gitu. Kita tidak berkontribusi untuk berkompetisi gitu ya, saling mengalahkan. Aku nggak bikin Suara Berkelas untuk ngalahin Room for Improvement gitu. Kita justru ngelihat bahwa ini kolaborasi, ini adalah bentuk kita berkontribusi bagi kemajuan negeri ini dalam tanda kutip yang sangat luas ya. True. Nah, formatnya bisa apa aja, bisa podcast, bisa buku dan lain-lain. Jadi kalau aku ngelihat sukses itu hanya dari kacamata status, itu sangat membebani. Aku ngelihat bahwa kontribusi yang kita lakukan hari ini justru dari kacamata positif sama game. Siapapun berhak berkontribusi untuk negeri ini dengan format apapun yang kalian pakai sih. Ya. Bukan kompetisi tapi kolaborasi ya, Bill. Kolaborasi. Ini menarik banget. Aku pengen balik ke soal ekspektasi dulu. Karena ini juga berkaitan dengan bukunya Bilal, Generasi Ekspektasi. Di sini lo menulis bahwa cara termudah untuk tidak kecewa di hidup adalah dengan tidak berekspektasi pada apapun dan pada siapapun. Ini kayak stoikisme ya. Kayak dikotomi kendali gitu. Tapi kenapa lo menuliskan ini, Bill? Cara termudah tidak kecewa dalam hidup adalah kita tidak punya ekspektasi pada apapun dan pada siapapun. Kenapa dan maknanya apa? Wah, ini dalam sekali. Dan aku tulis itu dalam keadaan aku masih beradaptasi dengan ekspektasi ya.
Ada dua makna sebenarnya di balik aku menulis itu. Yang pertama yaitu ekspektasi terhadap memberi cinta ya. Mungkin selama ini kayak bentuk love language orang kan mereka pikir bahwa aku harus suka physical touch dan ketika aku misalnya berrelasi dengan dia, aku berhubungan dengan dia, itu aku harus dapetin physical touch juga kan. Ternyata tidak seperti itu kehidupan ini gitu. Aku berekspektasi bahwa aku dicintai dan disayangi oleh orang tua aku kalau mereka memuji aku gitu. Dari kecil aku ngelakuin itu. Aku dulu bermain sepak bola, pas SMP, pas SMA aku pindah olahraga lain dengan harapan bahwa aku dipuji oleh orang tuaku gitu. Aku butuh afirmasi itu. Itu cinta yang aku harapkan, itu ekspektasi yang aku bangun dari aku ke orang tuaku. Ternyata cintanya orang tua aku berbeda. Cinta orang tua aku yaitu mereka memberi makan yang sehat untuk aku. Mereka kasih aku akses ke pendidikan. Mereka kalau keluar rumah tanpa aku, mereka bilang ke orang tua lainnya, wah anakku bisa seperti ini. Tanpa mereka bilang ke aku. Jadi bentuk cintanya itu berbeda. Aku berekspektasi bahwa dengan aku suka love of affirmation, aku suka love language, orang tua aku harus kasih aku itu. Ternyata enggak seperti ternyata itu. beda. Aku nge-create kekecewaan aku sendiri dengan berekspektasi seperti itu gitu. Jadi cinta itu kan kayak cycles gitu ya. Bisa jadi aku hari ini mencintai seseorang gitu ya. Tapi karena dia tidak mencintai aku balik dengan tadi love language yang berbeda, aku bisa aja kecewa gitu. Padahal itu bikin tembok pemisah bahwa sebenarnya cinta itu nggak sekedar transaksional aku ke kamu doang. Cinta itu bisa jadi aku cintai kamu, karena aku mencintai kamu, orang lain ada yang mencintai aku. Jadi karena aku mencintai kamu, aku cuma fokus ke kamu, sehingga aku nggak fokus lagi ke orang yang mencintai aku. Padahal dunia ini sangat luas gitu. Ya. Bisa jadi ratusan ribu followers kita, itu ada 20.000 orang yang benar-benar mencintai kita karena karya-karya kita. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita hanya fokus untuk mencintai orang yang kita beri cintanya. Sehingga kita lupa gitu seberapa banyak cinta orang-orang ke Bila dan Rory Achari gitu. I see. Itu sih yang aku patahkan ekspektasi bahwa ternyata yang selama ini bikin aku kecewa bahwa aku harus DM-in dia kok reels lucu, dia nggak balas reels lucu aku kecewa. Padahal bisa aja bentuk cinta dia ke aku dalam bentuk yang berbeda, mungkin dalam kasih gift dan lain-lain. Dan ada momen dimana aku ingat, ini lucu banget sih, waktu almarhum nenek aku masih hidup, aku tuh nangis setiap kali ke rumah nenek aku ketika aku kayak bawain makanan ke nenek, dan nenek aku responnya malah biasa aja gitu. Aku berekspektasi bahwa dia tuh bakal happy dan segala macam. Ternyata bentuk cinta nenek aku ke aku yaitu setiap lebaran, baju lebaran tuh udah ada dari nenek aku gitu. Oh wow. Ya, jadi tuh kayak bentuk cinta yang aku pikir, aku baru sadar sekarang ya, oh itu bentuk cinta ya gitu. Jadi nenek beliin kamu baju lebaran? Iya, tanpa dia tanya size apa, ukuran apa, dan aku pakai. Tiba-tiba aja ada surprise gitu? Aku dulu berekspektasi bahwa kayak nenek lain, nenek aku harus masak enak. Nenek aku ternyata nggak seperti itu. Jadi bentuk cinta berbeda. Iya, bahasa cintanya berbeda, gifting berarti. Kan ada yang bilang nenek itu banyak uang, kayak kasih uang ya. Ketika aku datang ke nenek aku, ekspektasinya aku bakal dikasih uang tanpa aku minta. Nggak ada uangnya. Jadi banyak ekspektasi itu yang bikin aku kecewa. Ternyata memang aku nge-create dunia dari bentuk cinta yang aku harapkan gitu. Padahal cinta orang itu tidak seperti yang kita harapkan jadinya. Ini menarik Mas, dan semakin memperkuat ajaran stoikisme, dikotomi kendali ya teman-teman, bahwa untuk hidup bahagia itu kita seharusnya tidak berekspektasi pada orang lain atau situasi atau kondisi sekeliling kita, tapi berekspektasilah pada sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Kalau Henry Manampiring yang aku yakin harus kamu undang juga adalah perkataan, pikiran, dan juga tindakan kita atau reaksi kita terhadap sesuatu. Itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol ya. Oke, Bill, kalau misalnya kamu pengen merangkum satu kalimat dari buku ini, what would you say? Satu kalimat dari Generasi Ekspektasi, Bill. Banyak hal yang ingin kita rubah di hidup ini, karena kita ingin dunia lebih baik ya. Kita ingin orang-orang di sekitar kita lebih baik. Tapi kita lupa bahwa tombol untuk menjadi lebih baik itu dimulai dari tombol di kepala kita sendiri gitu. Dan kita berekspektasi pada dunia bahwa dunia itu akan membantu kita untuk beruntung. Padahal kita lupa bahwa harusnya kita yang menjemput bola. Kita harus datang ke sana untuk menarik keberuntungan-keberuntungan itu. Dan hidup ini adalah hasil dari apa yang kita upayakan, bukan hasil dari apa yang kita harapkan. Wow, dunia ini hasil dari apa yang kita upayakan, bukan yang kita harapkan. That's great. Oke, sekarang kita ada di segmen Rapid Fire Question. Aku pengen tanya cepat, Bila juga jawabnya cepat ya.
Lebih capek mikir atau lebih capek dengerin omongan orang, Bill? Lebih capek mikir sih. Lebih capek mikir ya? Iya. Oke. Ngobrol sama orang yang sefrekuensi atau beda pandangan? Beda pandangan. Kenapa? Karena aku penasaran isi orang yang beda pandangan itu seperti apa. Tapi kan capek Bill itu, Bill. Tapi itu seru bang. Seru ya? Kalau aku jawab yang sefrekuensi, mungkin itu udah pernah aku alami sebenarnya, udah sering kan. Tapi beda pandangan itu seru. Oke. Kecuali orang beda pandangan yang kemudian menyatukan kita atau menganggap bahwa dia tahu segalanya, atau dia yang menganggap dia dewa, itu baru bahaya. Itu baru bahaya. Tapi beda pandangan dalam tanda kutip open-minded seru. Tapi banyak banget yang beda pandangan di grup keluarga kita dan menganggap dirinya dewa dan paling benar, Bill. Nah, itu beda Apalagi itu. kalau udah kaitannya sama politik Itu beda. nih. Itu biasanya aku arsipin si WA-nya. Iya. Atau kalau nggak gue blok nomornya. Iya. Oke. Hal paling sering disalahpahami orang tentang Bilal. Mereka kira aku berubah kali ya. Berubah ke arah mana? Berubah apa? Bisa jadi aku tidak seperti yang dulu lagi, padahal aku adalah Bilal yang kamu temui 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, aku masihlah Bilal yang sama, aku masihlah anak kecil itu gitu. Tapi aku hanya bisa beradaptasi pada perubahan zaman dan aku akhirnya kurasi mana orang-orang yang bisa dapat akses ke aku sih. I see. Nasihat yang dulu lo cuekin, Bill, tapi ternyata sekarang kejadian. Ada nasihat dalam bahasa Aceh kali ya. Apaan tuh? Jauh bela tapak, du bela punggung artinya. Gak tahu artinya kan? Gak tahu. Pasti nggak tahu. Artinya berjalanlah di mana kamu bisa menapaki langkahmu sesuai dengan langkahmu dan duduklah sesuai sama ukuran, kalau bahasa Aceh tuh ukuran pantat sebenarnya, ukuran punggung. Punggungmu. Ya, jadi duduklah di mana ukuran punggung itu. Bisa jadi aku duduk di 2 sofa orang yang lebih luas dibandingkan ini. Ya. Tapi itu bukan sofa aku sebenarnya. Itu bukan akses aku. Nah, aku selama ini biasa aja menganggap itu ya, kayak apaan sih itu. Tapi berjalan waktu aku sadar bahwa jangan pernah pakai uang kamu hanya untuk membeli sesuatu yang kamu sendiri tuh nggak nyaman, tapi cuma untuk ngimpress orang. Jangan pernah melakukan hal-hal yang emang tujuannya untuk bikin orang lain happy, tapi kamu nggak happy. Jangan pernah memaksakan dirimu di lingkungan yang kamu sebenarnya tidak nyaman, tapi dalam tanda kutip kamu takut dibenci, kamu malah terpaksa ngelakuin itu. Intinya menyesuaikan dan be authentic dengan apa yang kamu punya, bersyukur dengan apa yang kamu gapai dan segala macam. Itu bikin aku tetap membumi, menapaki di mana aku bisa duduk dan di mana aku bisa berjalan sih. Oke, apa tadi bahasa Acehnya? Jauh bela tapak, Jauh beda tapak. jauh bela tapak, Jauh bela tapak. du ubela punggung. Du ubela punggung. Ya. Oke. Ya, ini kalau di klip seru sih. Menarik. Oke, Bill. Lo lebih susah memulai atau bertahan? Ini konteksnya misalnya dalam sebuah relationship deh. Susah memulai sih. Lebih susah memulai. Hal kecil yang bikin lo tetap waras, Bill. Sadar bahwa setiap pagi itu aku dikasih napas untuk berkontribusi sih. Aku bernapas hari ini karena masih banyak orang-orang yang mungkin butuh kontribusi kita di hidup ini sih. Ya. Itu sangat kecil tapi sangat bermakna sih. Karena gue ngundang beberapa narasumber juga, hal yang patut disyukuri adalah mereka masih dikasih nafas. Tadi pagi aku bangun tidur bang, bangun tidur kan, terus sholat, terus olahraga. Wah, aku hari ini akan do my best di Roof for Improvement karena aku tahu kalau aku do my best mungkin 1-2 orang akan sangat merasain inspirasi aku ngobrol sama Bang Rory sih. Itu yang bikin aku bersyukur, aku masih bernapas. Bisa jadi tadi pagi aku mageran, terus aku tidak mau menghirup udara Jakarta, bisa jadi. Tapi karena aku tahu aku ingin do my best dimanapun aku berada ya, itu yang bikin aku bersyukur dan tidak ada penyesalan di sana. Betul, as simple as bersyukur karena bernafas, karena banyak banget orang yang even untuk bernafas juga kesusahan di luar sana. Orang untuk jantungnya, paru-parunya berfungsi secara normal juga banyak yang di luar sana, ya kan? Jadi itu adalah hal yang harus kita syukuri. Hal-hal yang kecil tapi ternyata impact-nya begitu besar buat diri kita. Terakhir di rapid fire question ini, satu hal yang pengen lo ajarin ke Bilal versi 10 tahun yang lalu. 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 10
Jangan buru-buru, Bill. Kayak kamu di timing yang tepat gitu ya. Karena Bill 10 tahun lalu tuh terlalu buru-buru. Dia ingin menentukan atau membelokkan takdirnya sendiri. Dia pikir dia tahu apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya faktanya banyak hal aku nggak tahu. Dia pikir dia bisa ngerjain itu semua sendiri, ternyata sulit sekali ngerjain itu sendiri. Kamu butuh orang yang mungkin lebih pintar dibandingkan kamu. Kamu butuh proximity biar dapat akses ke orang yang lebih berkelas. Kamu butuh mengorbankan banyak uang kamu untuk belajar dari orang-orang yang mungkin lebih luar biasa. Kamu harus banyak belajar di kelas-kelas yang selama ini kamu anggap enteng, kamu anggap remeh. Jangan take it for granted apapun yang kamu punya hari ini. Orang-orang sekitar kamu, barang-barang yang kamu punya, apapun yang kamu upayakan. Harusnya hidup itu akan lebih indah kalau kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya sih. Oke. Bill, terakhir banget, pesan buat teman-teman saat ini yang tengah merantau atau berpikir untuk aku harus merantau karena ternyata lingkunganku atau suasana di sekitarku saat ini sudah tidak bisa menampung mimpi, ambisi, kapabilitasku. Apa, Bill? Ini disclaimer, bukan berarti aku menyuruh kamu semua ngerantau, karena banyak teman-teman aku yang ingin ngerantau tapi punya halangan, yaitu let's say orang tuanya sakit atau orang-orang sekitarnya itu membutuhkan dia untuk ada di sana gitu. Betul. Ini hanya untuk teman-teman yang masih ragu tapi punya peluang atau punya kesempatan untuk merantau di tahun ini. Yang pertama, sadarilah bahwa merantau itu nggak sekedar jiwa dan raga kamu berangkat dari satu daerah ke daerah ini, nggak sekedar hijrah doang, tapi kamu di era sekarang kamu butuh yang namanya skills. Dan ini sangat klise, tapi aku bisa bilang bahwa aku bekerja, aku berkarya, aku berkontribusi, aku berkreasi, aku bekerja sama dengan banyak orang bukan karena ijazah aku bagus, bukan karena CV aku mentereng, bukan karena aku dulu kampus A, kampus B, bukan karena aku pinter, tapi karena aku percaya pada pentingnya relasi, pentingnya networking, dan relasi plus skills yang aku punya itu harusnya jadi bekal atau kapital yang kamu butuhkan ketika kamu merantau gitu. Yang kedua yaitu sadarilah ketika kita merantau ada hal-hal yang bikin kita tidak nyaman. Ketika pertanyaan Bang Rory tadi di awal, fase tidak nyaman, fase kecewa itu hal yang wajar. Jadi yang aku butuhkan di sini bukan berarti kalian berdoa, ya Allah semoga hidup aku nyaman di Jakarta, tapi berdoalah agar kalian tuh punya karakter yang lebih kuat di kota yang tidak nyaman ini gitu. Kalian tuh harus terbiasa nyaman dengan ketidaknyamanan, dan itu memang hal yang wajar. Kalau kalian ingin pulang, sih kalian sekarang udah ngerantau, terus 3 bulan di sini kalian, ya Allah aku pengen pulang segala macam, itu hal yang wajar, hal yang normal. Tapi tanyain lagi kenapa kalian harus pulang 3 bulan, berarti tidak punya big why kenapa kalian di Jakarta. Ketika aku di Jakarta di awal juga aku pengen pulang gitu, karena aku gali lagi, aku kesini mungkin punya sesuatu yang lebih besar dibandingkan akunya doang sebagai individu. Mungkin ada banyak orang yang membutuhkan aku sebagai sosok gitu ya, sebagai orang yang bisa menjadi jembatan mereka ke pengembangan diri. Ya aku tahu kenapa aku harus bertahan. Jadi pertama, cari tahu apa skills kamu dan bagaimana kamu membangun relasi dan seberapa kuat relasi kamu di sini. Dan yang kedua, tahu big why kamu, kenapa kamu harus ngerantau. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang akan merantau ke Jakarta ya, tapi bisa juga Surabaya, bisa juga di Bali, Makassar, Bandung, Jogja, atau bahkan di luar negeri. Sydney, Canberra, atau Melbourne, atau Singapura, Tokyo, dan lain sebagainya. Amerika mungkin. Jadi prinsip ini tidak terbatas pada kota di mana yang kamu tuju, tapi mindset ini juga berlaku secara universal dimanapun kamu berada. Dan nilai plusnya yaitu ketika kamu tahu kamu ingin ketemu siapa di kota tersebut, kamu ingin berrelasi dengan siapa di kota tersebut, itu juga nilai plus. Bisa jadi orang yang sekarang kamu look up atau kamu ingin berrelasi nggak ada di Jakarta, bisa jadi di Melbourne tadi. Betul. Ya mungkin kamu harus sacrifice uang lebih banyak untuk kemudian ngurusin visa dan lain untuk bisa ke Melbourne gitu. Kamu harus mikirin gimana kemudian habisin uang untuk sewa kosan atau apart di Melbourne gitu. Itu hal-hal yang harus kamu pikirkan juga. Dan ketika aku memutuskan merantau ke Jakarta, aku sudah tahu ingin berrelasi sama siapa, aku ingin ada di lingkungan yang mana, aku ingin mungkin sewa apart ini atau sewa ini dengan uang yang aku punya. Jadi itu juga harus dipikirkan secara matang-matang sih. Bilal Faranov, thank you banget. Thank you banget, Bang Rory. Room for improvement, bro. Sukses buat ruang berkelas ya. Suara berkelas. Malah kepake ruang berkelas. Malah pakai ruang berkelas sekarang. Oke, thank you. I'll see you in the next video. Bye-bye.